Kadir SHMH dengan NUPTK 35617551 130123. Saya adalah salah satu dosen Universitas Indonesia Timur Makassar Fakultas Hukum, dan melalui kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi hukum, yaitu mata kuliah hukum perdata. Mata kuliah ini berada pada semester 2 dengan bobot sebanyak 4 SKS. Dan adapun deskripsi mata kuliah ini, yakni mata kuliah hukum perdata ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang ruang lingkup hukum perdata dan sejarah hukum perdata di Indonesia, sistematika hukum perdata, sumber hukum perdata, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum benda dan hak kebendaan. Hak milik dan penguasaan benda dan hak atas benda hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki sikap patuh dan taat hukum dengan cara bertanggung jawab atas pekerjaannya dengan cara menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam rangka pengembangan keilmuan serta menguasai administrasi dan manajemen pada peradilan di Indonesia dengan cara menguasai konsep teoritis dan metodologi ilmu hukum perdata di Indonesia. Dan materi ajar pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan 14 kali pertemuan, ditambah dengan UTS dan UAS, dan berikut daftar materinya. 1. Memahami dan mendalami sejarah berlakunya BW dan KUHP perdata di Indonesia. Yang kedua, memahami dan mengetahui sistematika hukum perdata menurut BW dan menurut ilmu pengetahuan. Memahami dan menghasilkan konteks interaksi atau faktor terjadinya interaksi dan bentuk interaksi sosial itu pada poin 3, memahami tentang arti subjek hukum, kecakapan bertindak, pendewasaan, pengampuan, domisili, dan keadaan tak hadir. Dan 4, memahami dan mengaplikasikan arti perkawinan, asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hubungan hukum antara suami istri dan anak sah, kekuasaan orang tua. Dan yang kelima, yaitu mendalami dan memahami perjanjian perkawinan dan harta perkawinan, perkawinan campuran. Terus yang keenam, memahami dan mendalami tentang perceraian dan akibat hukumnya, tata cara perceraian, pisah rumah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. 7. Memahami dan mendalami arti benda, pengaturan hukum benda, perbendaan macam-macam benda, dan hak kebendaan, asas-asas hak kebendaan tersebut, cara memperoleh hak kebendaan. Dan yang kedelapan adalah memahami dan mengaplikasikan tentang jaminan utang, hak gadai, hak retensi, hak tanggungan, hak privilege,
hak istimewa. Selanjutnya nomor 9 itu adalah memahami dan mengaplikasikan arti hak memungut hasil dan sifat-sifat dan cara memperolehnya. Lalu kemudian yang ke-10 itu adalah memahami dan mengaplikasikan tentang harta warisan dan legitimasi vertikal. Dan yang 11 adalah memahami dan mengaplikasikan cara menghitung pembagian harta warisan. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu ceramah dan diskusi serta pemberian tugas baik secara individu dan kelompok. Media pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu media pembelajaran yang digunakan ialah dengan menggunakan proyektor untuk menyampaikan materi ajar. Terus dengan menggunakan media visual, gambar, foto, slide, PowerPoint, dan media lingkungan yaitu praktikum kunjungan lapangan. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada MK mata kuliah hukum perdata yang saya lakukan menggunakan metode ceramah. Itu pertemuan kita yang kedua ya. Jadi sebelumnya itu saya akan mengucapkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk mata kuliah kita pada kali ini yaitu hukum perdata, ya. Di mana hukum perdata ini sangat jelas di dalam kurikulum yang ada di perguruan tinggi maupun di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait masalah klasifikasi hukum, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang klasifikasi hukum, di sini ada dua, ya. Yang pertama adalah hukum publik. Nah, ini tentunya mahasiswa harus memahami dan harus dimengerti biar nantinya setelah di semester-semester berikutnya mahasiswa bisa lebih banyak mengetahui tentang hukum publik, ya. Terus yang kedua adalah terkait masalah hukum privat. Nah, ini juga hukum privat. Nah, untuk klasifikasi hukum publik di sini mahasiswa bisa lihat bahwa ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, ya, menyangkut kepentingan umum, hak pidana, hukum pidana, hukum tata negara, hukum nasional, HAM, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hukum publik ini, kita berbicara tentang antara masyarakat dengan pemerintah, ya. Kalau kita berbicara tentang hukum publiknya, nah contohnya di sini hukum pidana. Hukum pidana itu terkadang kita melihat di salah satu persidangan, di situ terwakili oleh jaksa, ya, jaksa. Lalu kemudian terkait dengan dari sipil dalam artian masyarakatnya itu ada tersendiri juga disediakan, yaitu ada biasa dalam pengadilan yang dikatakan pos vakum, ada pengacara tersendiri di situ, ya. Jadi dia diwakili dari masyarakat yang dalam hal ini adalah pengacaranya. Jadi kita berlawanan dengan pemerintah. Itu dalam hukum pidana publik, ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang hukum privat ini adalah ketentuan hukum yang mengatur hal-hal bersifat keperdataan, ya. Keperdataan dalam artian itu kebendaan, harta, ya. Jadi dia itu person to person antara satu masyarakat yang lain dengan masyarakat yang lainnya lagi, ya. Person, kepentingan pribadi. Di sini sangat jelas
bahwa mengatur hal-hal yang bersifat kependataan kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi, hukum perdata atau hukum data. Salah satu contoh yang bisa saya jelaskan di sini terkait masalah hukum privat yang biasa terjadi di masyarakat itu adalah masalah sengketa tanah. Ya, masalah sengketa tanah itu antara si A dengan si B bersengketa tentang objek, karena si A merupakan juga merasa memiliki terkait masalah objek sengketa itu. Lalu kemudian yang si B juga merasa memiliki bahwa ini juga merupakan hak daripada sengketa itu. Jadi antara personnya, antara orang per orangnya itu. Nah, biasanya di dalam sengketa antara person ini yang dimaksud dengan hukum privat, ini biasanya disengketakan di dalam pengadilan itu adalah sengketa tanah. Ya, sengketa tanah. Jadi di dalam pengadilan itu sangat jelas yang bersengketa antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Untuk memperlihatkan apa yang menjadi alat bukti atau alas hak antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Lalu kemudian kita lanjut di pengertian hukum perdata. Nah, di sini mahasiswa sangat jelas ingat bahwa pengertian daripada hukum perdata itu adalah hukum perdata di sini dibagi dua, ya, dibagi dua. Yang pertama adalah hukum perdata materi dan hukum perdata formil. Ya, nah lalu kemudian pengertian hukum perdata materi. Terkait dengan pengertian hukum perdata materi ini adalah salah satu profesor subjektif berpendapat bahwa jadi di sini ada beberapa profesor yang berpendapat, salah satunya adalah profesor subjektif mengatakan bahwa segala hukum yang pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Lalu kemudian yang kedua adalah Profesor Sri Sudewi Wasdono Sofyan. Ya. Terus yang ketiga adalah Ridwan Sahrani, hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Inilah tadi yang dimaksud oleh hukum privat itu sendiri. Jadi sekarang mahasiswa sangat jelas memahami dan mengerti karena terkait masalah pendapat Ridwan Sahrani itu mengatakan bahwa menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, ya kan? Kepentingan perseorangan. Lain tadi yang saya jelaskan tentang tentang hukum publiknya itu, ya. Lalu kemudian kita lanjut. Yang berikutnya adalah berdasar ruang lingkupnya. Ya, di sini mahasiswa harus memahami terkait dengan ruang lingkupnya itu seperti apa. Jadi terkait dengan ruang lingkupnya di sini ada dua, ya. Yang pertama adalah hukum perdata dalam arti luas. Ya, jadi kita tidak boleh berpikiran secara serta-merta bahwa hukum perdata itu menganulir hanya secara sempitnya saja. Di sini bisa mahasiswa lihat terkait masalah dalam arti luasnya dan masalah perdata dalam arti sempitnya. Nah, kalau dalam arti luasnya mencakup hak perdata dalam arti sempit dan hukum dagang. Nah, terkait dengan hukum dagang ini juga kan sering terjadi di masyarakat terkait masalah perjanjian, ya, kontrak, nah itu terkait dengan perjanjian dan kontrak itu. Nah, terus yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit, hubungan hukum perdata dan hukum dagang lex specialis derogat legi generalis. Ya, mungkin mahasiswa saya bisa menjelaskan terkait masalah lex specialis derogat legi generalis. Yang dimaksudkan itu adalah mendahulukan yang khusus, ya, daripada yang umum. Ya, harus mendahulukan yang khusus daripada yang umum. Nah, mahasiswa mungkin perlu memahami bahwa
Yang khusus itu seperti apa? Yang umum juga itu seperti apa? Ya. Nah, saya bisa mengambil salah satu contoh, misalkan pemilihan gubernur, ya, atau pemilihan bupati. Itu kan punya aturan tersendiri, undang-undang tersendiri. Ya, jadi dia tidak mencampur adukan dengan aturan-aturan yang ada. Seperti itu ya. Intinya kalau kita berbicara tentang lex spesialis derogatif generali, itu mendahulukan yang khusus daripada yang umum. Oke? Lalu kemudian kita lanjut terkait masalah pluralistis hukum perdata di Indonesia. Ya, hukum perdata Barat dan hukum perdata Adat dan hukum perdata Islam. Lalu kemudian hukum perdata nasional. Nah, terkait dengan hukum perdata Barat, nah kita ini kan sebenarnya penganut yang namanya Eropa kontinental Anglo-Saxon, ya, civil law. Lalu kemudian kalau hukum perdata ini kan terkait masalah kebiasaan, ya, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang dijadikan suatu aturan, ya, atau acuan. Itu kalau berbicara tentang adat. Dan biasa berbicara tentang hukum adat ini terkadang ada biasa sanksi sosial juga yang terjadi di masyarakat itu, seperti misalkan ada cemohan, hinaan, karena ada beberapa masyarakat yang memang mengedepankan adat istiadat tersebut. Nah, lalu kemudian kita berbicara tentang hukum perdata Islam. Perdata Islam ini biasanya kita mendengar masalah sengketa kewarisan, ya. Kewarisan dalam artian otomatis kan punya pengadilan tersendiri, yaitu di pengadilan agama terkait dengan sengketa kewarisan itu bagi orang Islam. Nah, kalau bagi orang non Muslim itu di pengadilan negeri, ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan hukum perdata nasional itu sendiri. Ya, sampai di sini ada mungkin dari mahasiswa ingin bertanya? Ya, silakan. Apakah kasus perdata bisa menjadi kasus pidana? Nah, ini salah satu contoh terkait apa yang telah dipertanyakan oleh salah satu teman mahasiswa. Apakah kasus perdata bisa menjadi kasus pidana? Nah, ini sangat luar biasa pertanyaannya, ya. Nah, terkait dengan hukum perdata, apakah bisa menjadi suatu hukum pidana? Nah, itu. Jadi kita di sini harus memahami dulu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada namanya hukum privat, ada namanya hukum publik, ya. Nah, terkait yang pertanyaannya tadi ini, apakah perdata bisa dipidanakan? Kan seperti itu, ya. Perdata itu sangat bisa dipidanakan. Salah satu mungkin mahasiswa yang saya bisa berikan contoh di sini, banyak kejadian di masyarakat terkait masalah sengketa tanah tadi itu yang saya sudah jelaskan, atau utang piutang. Utang piutang merupakan salah satu material, yaitu terkait masalah materi problemnya itu masalah tagih menagih atau utang piutangnya itu kan, utang piutangnya. Nah, seseorang telah contohnya misalkan seseorang meminjam misalkan 100 juta dipinjam. Tetapi pada saat meminjam 100 juta itu dan ada tanggal jatuh tempo di tanggal 2 misalkan, lalu kemudian orang yang meminjam itu tidak tepat waktu melakukan suatu pembayaran, maka di dalam hukum perdata dikatakan wan prestasi atau tidak ada prestise. Tidak ada prestise yang dilakukan oleh si peminjam kepada si pemberi pinjaman itu. Lalu kemudian muncullah suatu masalah pidana. Nah, dalam masalah pidana ini kita mengenal yang namanya mens rea. Mens rea itu adalah niat dari salah satu pelaku itu. Nah, jadi misalkan saya memang niatnya mau pinjam memang, tetapi dari beberapa rangkaian kebohongan, ya, dari beberapa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh si peminjam itu, akhirnya
seorang penyidik itu bisa menetapkan seseorang itu menjadi seorang tersangka karena yang ditempati meminjam itu telah melakukan akan melakukan pelaporan di kepolisian terkait dengan dana atau uang yang dipinjam orang itu tidak juga belum dikembalikan. Itu dengan mensreanya itu rangkaian kebohongan, tipu muslihat, makanya bisa dijadikan sebagai suatu tindak kejahatan pidana seperti itu ya. Jadi memang awalnya ini perdata, wan prestasi, lalai dari tanggung jawabnya. Seseorang itu tidak punya prestise, tidak ada prestisenya. Jadi mungkin seperti itu mahasiswa bisa memahami hal seperti itu ya. Nah, baik. Saya lanjut lagi. Ya ini. Di sini ada beberapa terkait masalah hukum perdata material yang berlaku di Indonesia bersifat pluralis. Hal ini terkait dengan sejarah politik. Hukum pada masa Hindia Belanda berdasarkan insight strategi ya, yang mengatur tentang penggolongan penduduk dan hukumnya yang berlaku bagi mereka. Ini pada zaman Hindia Belanda ya. Nah, lalu kemudian kita masuk di golongan Eropa. Golongan Eropa pribumi putra. Nah ini ya, ini diatur. Mahasiswa harus memahami di sini bahwa di pasal 131 PS itu adalah golongan Eropa berlaku di KUHP Perdata berdasarkan asas kontoleransi. Ya, lalu kemudian golongan putra berlaku adat ordonansi. Terus perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon. Dan di sini perlu mahasiswa memahami terkait dengan beberapa ayat yang ada di pasal 131 yaitu golongan timur asli, Tionghoa yang bukan Tionghoa berlaku sebagian hukum perdata, hukum kekayaan dan waris testamenter ya, hukum waris tanpa wasiat, hukum pribadi. Nah ini mungkin tadi yang terdahulunya tadi saya sudah sampaikan kepada mahasiswa terkait masalah hukum keluarga, berlaku hukum negaranya sendiri. Itu sudah saya jelaskan di awal yang tadi ya. Nah kemudian kita lanjut lagi. Nah ini ya, kita lanjut terkait masalah sumber hukum perdata material. Tadi di awal saya sudah jelaskan ada material, ada formil ya. Terkait dengan hukum perdata material ini adalah sumber dalam arti formal. Asal hukum perdata dari Belanda yaitu BW. Ya, BW yang dimaksud di sini BW itu adalah jadi white book. Itulah KUHP. Ya, KUHP perdata. Ya, karena kan biasa ada bukunya juga tersendiri, KUHP perdata punya buku tersendiri. Lalu kemudian hukum pidana juga punya buku tersendiri. Nah, sumber dalam arti material atau tempat yaitu pertama adalah peraturan perundang-undangan. Ya, peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian yang kedua adalah hukum adat. Nah ini tadi juga sudah saya jelaskan di awal terkait dengan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Lalu kemudian konvensi, traktat perjanjian internasional, jurisprudensi, dan salah satu doktrin. Nah, kemudian kita lanjut di poin berikutnya adalah terkait masalah dasar hukum berlakunya BW di Indonesia. Ini BW tadi itu saya sudah jelaskan, yaitu menjadi white book yang kita jadikan sebagai patokan atau kiblat di dalam mengatur atau mengambil lalu lintas yang ada di masalah. Tadi cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode ceramah dan diskusi.
Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya pada mahasiswa mata kuliah hukum perdata. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama pembelajaran ini berlangsung. Pesan saya sebagai seorang dosen, ke pengadilan membawa berita. Ingin perkara segera reda, jika sengketa soal harta, itulah ranah hukum perdata. Saya, Abdul Qadir SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Makassar, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi